Salam sejahtera untuk para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, di mana kita membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para hamba-hamba Tuhan maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang di-upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Di edisi nomor 36 ini kita akan membicarakan satu topik dengan judul, Masihkah Tuhan bekerja di ladang misi selama pandemi? Nah, kita kehadiran dua narasumber. Yang pertama tidak asing, dan yang satu lagi baru pernah datang di Ngopas. Jadi saya akan pertama-tama memperkenalkan dulu. Yang pertama adalah Bapak Pendeta Dr. Samuel Gamaliel, dan yang kedua adalah Bapak Hari Limanto. Nah, kita akan mempersilakan nih kepada Bapak-Bapak ini untuk boleh memperkenalkan diri. Kira-kira singkat saja, mungkin pelayanan apa yang sedang dikerjakan sekarang ini, dan kira-kira satu hal apa yang boleh menjadi berkat di dalam ladang pelayanan yang dikerjakan. Silakan, mungkin dari Pak Samuel terlebih dahulu, dan kemudian nanti pindah ke Pak Hari. Silakan Pak Samuel. Baik, terima kasih Pastor Kian untuk kesempatan yang indah yang diberikan kepada baik saya maupun Pak Hari, yang saya panggil Boksu Hari ini. Puji Tuhan. Ya, saya adalah putra dari Domine Juan Gamaliel, yang adalah pendiri awal salah satunya dari gereja Protestan di Jawa Timur, yang dikenal dengan Gereja GKI. Juga ayah saya adalah pendiri salah satunya awal dari SAAT, Southeast Asia Bible College. Nah, dalam perjalanan sebagai anak pendeta, saya mengalami satu peristiwa di mana peristiwa ini sangat menentukan di dalam hidup saya dalam menjadi orang percaya. Yang bukan menjadi orang percaya yang keturunan orang Kristiani, tapi yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Dengan demikian, setelah saya mengalami peristiwa yang sangat menentukan di dalam hidup saya ini, saya memutuskan untuk melayani Tuhan sepenuh hati, sepenuh akal budi, kekuatan, juga hidup ini. Saya serahkan totally untuk memberitakan, menyiarkan kabar baik, the good news of the Lord Jesus Christ, yang telah menjamah dan merubah kehidupan saya dari hanya sekedar seorang anak pendeta. Mungkin bagi mazhab jemaat yang didirikan, yang digembalakan oleh ayah saya, bukan hanya di kota Malang, tempat saya lahir, tapi hampir di seluruh kota-kota di Jawa Timur, sampai nyebrang ke Bali. Amin. Yep. Tidak cukup hanya anak seorang pendeta. Menurut saya tidak cukup. Tanpa perjumpaan secara personal dengan Kristus Yesus yang diabdi, yang dilayani oleh ayah saya, baru saya mengerti
apa arti sebagai seorang percaya yang kemudian saya diutus Tuhan untuk pergi mengabarkan Injil ke luar dari gereja kita sendiri. Amin. Begitu. Luar biasa. Puji Tuhan. Jadi ini sebuah perjalanan, sebuah kesaksian yang cukup pribadi juga, karena bukan hanya sekedar mengerti Injil, tetapi bagaimana mengerti Injil di luar identitas bayang-bayang dari orang tua nih kelihatannya nih ya. Dan bagaimana juga Injil itu mengubah bukan karena kepercayaan orang tua, tetapi menjadi kepercayaan pribadi. Wah, ini sesuatu kesaksian yang luar biasa. Dan buat penonton Ngopas, nanti kita akan ada waktunya di beberapa episode kemudian, kita akan membicarakan mengenai Pastor Kids. Dan ini adalah satu dilema juga, karena ada begitu banyak kasus-kasus anak-anak pendeta, baik yang berhasil maupun juga yang keluar dari iman. Tetapi itu nanti urusan nanti. Terima kasih banyak Pak Samuel buat pembukaannya. Pak Hari, silakan Pak Hari, mungkin singkat saja. Beberapa sudah mengenal Pak Hari, tetapi mungkin Pak Hari bisa memperkenalkan lagi sekali lagi asal dan pelayanan Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Saya Hari Limanto di Surabaya, mantan staf Perkantas. Sekarang sudah mengkonsentrasikan diri untuk penjangkauan di kelompok-kelompok yang lain, yang secara khusus, dan juga melakukan pelayanan mission trip ke daerah-daerah yang dulu pernah dirintis. Untuk seperti ya teladan daripada Paulus itu yang saya kerjakan. Amin. Luar biasa. Tidak berhenti sampai sekarang. Tidak berhenti ya. Kelihatannya menjadi satu staf dari satu organisasi atau mungkin menjadi pendeta dari satu gereja boleh berhenti, tetapi kelihatannya tugas misinya terus berjalan nih kelihatannya nih ya. Terima kasih Bapak-bapak. Saya yakin pembicaraan kita saat ini akan memberikan inspirasi kepada para hamba-hamba Tuhan. Nah, pertanyaannya, satu hal yang kita akan bicarakan, khususnya di dalam masa pandemi ini, banyak yang bertanya-tanya begitu loh. Apakah pekerjaan misi Tuhan masih berjalan? Apakah pekerjaan misi Tuhan masih berjalan? Jadi banyak gereja yang merasakan bahwa, wah, kelihatannya kalau dalam masa pandemi ini, untuk survive saja sudah baik, begitu ya. Jadi boro-boro kita bicara mengenai misi, keluar, dan lain sebagainya. Untuk ke dalam sendiri, kalau sudah bisa survive saja, itu udah baik. Begitu. Nah, tetapi kita kepingin mendengar nih dari Bapak-Bapak, bagaimana perjalanan kehidupan Bapak-Bapak, khususnya yang dipimpin oleh Tuhan, dan bagaimana Tuhan bergerak, dan Tuhan juga menunjukkan begitu loh pekerjaan-pekerjaannya melalui kehidupan Bapak-Bapak. Silakan mungkin dari Pak Samuel terlebih dahulu, dan nanti kemudian kita pindah ke Pak Hari. Silakan Pak Samuel, bagaimana nih pekerjaan Tuhan di ladang misi pada saat ini, di waktu-waktu pandemi ini? Ya, ini adalah satu tantangan buat saya. Pandemi COVID ini adalah akademi COVID. Maksudnya apa tuh, Pak? Ya, yang menempa, lalu menantang, juga menyaring kita. Ibaratnya kalau kita ini orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, justru di masa pandemi ini tetap masih berkarya apa tidak? Kan begitu pertanyaan dari Pastor Kian ini. Lalu karyanya seperti apa? Masih bisa nggak kerja di ladangnya Tuhan justru dalam masa sukar, sulit, penuh tantangan ini, bahkan taruhan nyawa. Apalagi ini Pak Hari baru pulang ini, keliling-keliling dari NTT. Wah, 3 minggu. taruhan nyawa betul-betul. Nah, saya sendiri pribadi sebelum pandemi dan menjelang pandemi masih keliling, Pastor Kian. Bukan cuma hanya saya sendiri, saya bawa rombongan. Pendeta di gereja kita juga saya ajak,
lalu teman-teman para dokter, para suster, lalu apoteker, juga teman-teman yang lainnya. Kita melayani bukan cuma untuk bagi-bagi obat, lalu pengobatan gratis, atau bagi-bagi sembako, tetapi untuk memberdayakan anak-anak Tuhan yang tinggal di remote area, yang hampir tidak pernah dijangkau, dalam arti didatangi oleh hamba-hamba Tuhan yang dari kota-kota, apalagi kota besar yang di Jawa. Dari tempat asal mereka saja, itu bisa dihitung dengan jari. Siapa pendeta-pendeta di kota yang agak besar, di provinsi mereka, yang mau melakukan penginjilan, apalagi upgrading di tempat mereka yang tinggal di pedalaman. Nah, ini satu tantangan, Pastor Kian, karena Injil ini harus diberitakan di seluruh dunia. Geografisnya itu adalah kawasan. Untuk mencapai kawasan sebelum Kristus datang, harus sudah secara merata berita Injil Good News ini diberitakan di seluruh dunia. Amin. Kalau itu belum disampaikan, Kristus nggak akan datang, kan begitu. Nah, sekarang kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan, ya maaf, tidak diajar, tidak ditekankan di sekolah tinggi teologi tempat kita belajar untuk melakukan misi. Dipelajari, diberitahu, tapi belum tentu mau melakukan misi ini. Nah, ini satu hal yang kontradiksi, tapi itu kenyataannya. Maaf, banyak gereja besar, tapi nggak punya pasukan untuk memberitakan the good news. Ironis ya, ironis sekali ya sebetulnya ya. Tanya apa yang saya lakukan, saya kebetulan mengalami sakit keras. Itu yang tadi saya singgung sedikit. 28 dokter angkat tangan. Dokter di atas skala dokter turun tangan untuk menjamah saya dan menyembuhkan saya. Haleluya. Amin. Tidak langsung sembuh, tapi saya harus belajar jalan 4 tahun ditambah 7 tahun. 11 tahun saya harus belajar hidup baru. Jadi abnormal yang sekarang didengungkan di dunia ini sudah saya alami awal. Sekitar 50 tahun yang lalu, waktu saya masih umur sekitar 19 tahun. Wow, luar biasa, luar biasa. Jadi Tuhan begitu bekerja di dalam kehidupan pribadi, memberikan sebuah kelahiran baru boleh dikatakan, tetapi bukan hanya sekedar secara kerohanian, tetapi juga secara fisik juga kelihatannya nih. Bagaimana Tuhan menantang dan Tuhan memperbaharui kehidupan Bapak sehingga Bapak bisa melihat bahwa the good news has to be preached, ya. Bahwa berita sukacita ini harus dibawa ke tempat-tempat lain. Dan yang luar biasa tadi Pak Samuel berbicara mengenai soal filtering tadi ya. Filtering dari orang-orang Kristen dan juga bagaimana kita bisa mendorong orang-orang yang ada di daerah-daerah. Tugas misi yang luar biasa. Jadi dari pihak kita akan melihat bagaimana orang-orang yang masih setia, tetapi juga bagaimana kita bisa memberdayakan orang-orang yang ada di lapangan. Saya yakin mereka yang ada di lapangan begitu haus sekali akan kehadiran dan dorongan daripada kita semuanya untuk pergi ke sana. Bukan begitu ya, Pak ya? Sekali. Ya. Saya teruskan sedikit. Silakan. Gambarannya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya kaget, Pastor Kian. Ketika saya
diutus oleh Tuhan untuk pergi ke NTT, di mana air dijadikan anggur. Itu sesuatu yang luar biasa. Mujizat kedua setelah Tuhan Yesus sendiri lakukan di Kana yang pertama. Ini yang kedua di Zoe. Tapi setelah saya keliling bersama dengan Mama Yohana Nomleni Falu selama baru 25 tahun, saya jalan, lalu beliau mendampingi saya karena beliaulah yang dipakai Tuhan untuk menjadi kasarnya, jenderalnya Tuhan. Saat air dijadikan anggur, beliau mengalami peristiwa itu. Lalu what next? Apakah hanya cukup di situ? Ternyata kehidupan anak-anak Tuhan, keturunan mereka yang mengalami dampak dari air dijadikan anggur, itu terjadi revival. Saat itu, tahun 1965, 66, 67. Saya baru dikirim oleh Tuhan ke sana tahun 1996. 30 tahun kira-kira setelah kejadian itu terjadi. Apa yang saya lihat? Menyedihkan. Pastor Kian. Ada yang masih difilter sama Tuhan dan lulus. Katakan iman, pengharapan, dan kasihnya betul-betul mantap. Tapi setelah mereka menurunkan keturunan yang kedua, bahkan yang ketiga, passwordnya satu, luntur. Itu di kawasan yang air dijadikan anggur oleh Tuhan. Luar biasa. Sekarang kalau saya keliling di tempat mereka, mereka bilang, Bapak Sam, tolong jangan khotbah tentang air jadi anggur. Tetapi bagaimana anggur menjadi air? Kaget saya. Ternyata mereka setelah diberkati sama Tuhan secara fisik, secara jasmani, mereka lupa untuk mengupgrade rohani mereka. Terjadilah yang namanya kolusi. Lalu mereka dikuasai oleh roh kedagingan. Mabuk, madat, lalu melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Terjadi yang sedih sekali ya. Sedih sekali kita kalau misalnya kita mendengar hal itu. Spiritualitas. Ini yang penting hamba-hamba Tuhan di Indonesia terutama untuk bisa mengerti saudara-saudara kita yang di daerah, apalagi yang hidupnya di pedalaman, itu perlu disirami dengan anggur baru. Terima kasih Pak Samuel, kesaksian yang sungguh luar biasa. Dan saya yakin dan percaya secara real boleh dikatakan kita juga menghadapi baik itu bukan hanya di daerah yang Bapak sebutkan tadi, tetapi juga di berbagai macam tempat gitu ya. Kesaksian pribadi saya juga kalau misalnya saya bicara mengenai dari Australia sendiri, kita melihat juga banyak sekali second generation, third generation yang dari orang tuanya, neneknya, kakeknya yang mendengarkan Injil. Banyak dari mereka sekarang yang sudah tidak pergi lagi ke gereja atau mungkin sudah tidak lagi menjadi Kristen bahkan. Begitu sama sekali. Nah, itu memang namanya Samuel. Itu dia, betul. Nah, kita pindah dulu. Nama saya bukan Alkitab ya. Kita pindah dulu ke Pak Hari ini. Pak Hari, nanti kita kembali lagi ke Pak Samuel. Ke Pak Hari dulu. Pak Hari, kira-kira bagaimana nih selama pandemi, bagaimana Bapak bisa melihat pekerjaan Tuhan di ladang misi?
apa yang memberikan inspirasi kepada Bapak? Silakan Pak Hari. Iya, masa-masa sulit itu harus dua hal yang disadari oleh banyak orang percaya. Bahwa masa-masa sulit itu menjadi satu peluang yang sebenarnya Tuhan sediakan jika kita punya kepekaan untuk berespon. Dua hal yang harus dikerjakan dan tetap harus dikerjakan, yaitu membawa diri kita di dalam ketergantungan yang sangat kuat kepada Tuhan dalam kehidupan doa yang semakin terpelihara di masa sulit itu. Dan yang kedua, memberanikan diri melangkah di dalam hikmat-Nya untuk menolong dan mencapai jiwa-jiwa yang sedang menanti pengharapan. Maka penginjilan harus dilakukan. Dua hal ini adalah langkah yang tepat dilakukan di dalam masa yang sulit. Tidak ada alasan bagi gereja Tuhan dan orang-orang percaya berkaitan dengan, wah, kita sendiri belum survive untuk kondisi seperti ini. No. Kita itu punya Bapak yang punya ladang. Gitu. Ya, bukan kemampuan finansial kita yang menggerakkan kita menjangkau. Tetapi pekerjaan Roh Kudus yang di dalam hati kita, hati yang dipenuhi dengan kasih daripada Tuhan, itu yang menggerakkan kita untuk menjangkau hal-hal semacam itu. Dan dari sisi kita yang digerakkan, kita memperbesar kerelaan kita. Tidak ada cara lain. Kita memperbesar kerelaan kita. Dan menantang orang-orang lain untuk memperbesar kerelaannya. Mungkin mereka tidak bisa mengambil waktu mereka, ya karena banyak hal yang lain. Tapi mereka bisa mendukung dalam bentuk-bentuk yang lain. Maka ini menjadi satu kolaborasi kegerakan. Gitu. Tapi harus ditangkap. Visi kerajaan Allahnya harus ditangkap. Karena visi kerajaan Allah ini harus tetap dikerjakan di dalam semua kondisi. Dan selama masa pandemi ini, waduh, kesempatan yang terlalu besar Tuhan sediakan. Terlalu besar. Dan banyak jiwa-jiwa itu haus sekali untuk menemukan pengharapan di tengah-tengah kondisi yang sangat terpuruk, yang sudah kepada titik nadir mereka dalam keputusasaan. Mereka berjumpa dalam pengharapan di dalam Kristus. Mereka yang punya iman yang luntur tadi, mereka disegarkan kembali, dipertemukan dengan Kristus kembali dengan firman-Nya yang menguatkan mereka kembali. Saya baru keliling 3 minggu, ya. Jadi baru pulang tanggal 28 Januari sejak tanggal 7. Saya melihat ada tempat-tempat pelayanan yang vakum, tempat-tempat pelayanan yang sudah loyo, tempat-tempat pelayanan yang sudah putus asa, gitu. Dan ini tidak tersentuh oleh siapapun juga. Nah, memang Tuhan mengarahkan saya kembali untuk NTT. Gitu. Padahal saya kan konsentrasi ini 17 tahun Papua. Dan NTT setelah saya garap lebih dari 25 tahun, terus saya ya sesekali saja datang. Tapi kembali Tuhan kasih beban kembali. Memang dulu saya sudah mendoakan, kalau saya pensiun dari organisasi, maka saya akan keliling kembali ke tempat-tempat di mana saya dulu merintis pelayanan. Saya ingin kembali menemukan benih-benih yang tumbuh. Atau saya kembali menyirami, tadi pakai istilahnya Pak Samuel. Memupuki kembali dan merawat kembali. Dan itu yang saya kerjakan. Dan ternyata betul Tuhan mengarahkan saya dan saya mengambil langkah iman semacam itu. Dan saya mengajak partner pelayanan saya untuk melakukan kegerakan. Wah, ternyata luar biasa Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang sudah putus asa, sudah mengalami kevakuman pelayanan, sudah mengalami banyak kefrustrasian hidup. Mereka dipulihkan. Kalau mendengar kesaksian mereka WA saya, tuh saya sangat menakjubkan. Sumba terjadi kebangunan sekarang ini. Dalam kunjungan saya di sana. Gitu. Di luar biasa. Di Teva, di Soe, terjadi kebangunan. Dan ini Juni akan kami datang lagi untuk dalam waktu yang lebih lama. Kalau tanggal 19 nanti saya jangka waktu yang pendek karena saya akan melakukan bersama gereja dalam kegerakan misi. Jadi saya akan memberikan beberapa hal berkaitan dengan misi di dalam masa pandemi ini. Wah, luar biasa. Jadi tadi Pak Hari mendorong kepada kita untuk kita terus bergantung kepada Tuhan di dalam doa pada masa pandemi ini. Dan juga bagaimana kita bisa sensitif, boleh dikatakan, terhadap panggilan Tuhan dan melihat bagaimana kebutuhan yang ada di lapangan. Dan Pak Hari sendiri yang sudah keliling
kemarin bisa melihat bagaimana mereka itu crying out gitu ya. Mereka memohon gitu, meminta kepada kita untuk kita datang justru. Dan sangat mengharapkan sekali kehadiran kita. Apa saja sebetulnya Pak kebutuhannya Pak? Kalau misalnya kita bicara di lapangan, selain pasti kita bicara soal kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani, tetapi secara praktis boleh dikatakan, kira-kira pada masa pandemi ini hal-hal apa sebetulnya yang bisa dilakukan gitu ketika kita pergi ke sana? Kita banyak melakukan pastoral care kepada mereka. Pastoral mission itu menjadi kebutuhan di dalam rumah-rumah tangga. Ya, kehidupan alumni-alumni muda dan alumni-alumni senior. Mereka mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan, relasi-relasi di dalam keluarga itu. Wow. Sangat. Karena itu kunci daripada pertumbuhan gereja, yaitu keluarga-keluarga Kristen. Kalau keluarga-keluarga Kristen mengalami demikian, kita bisa memberikan gambaran gereja pun kurang lebih sama. Ya, jadi kelihatannya ada begitu banyak masalah di dalam keluarga, jadi perlu pastoral counseling yang sifatnya itu kepada family counseling mungkin. Ada hal yang lain yang Pak Hari deteksi kira-kira kebutuhan apa lagi? Gereja di dalam kebingungan. Saya membina di guru-guru sekolah minggu ya. Baik yang di Gemit maupun yang di Sumba, di Atambua maupun yang di Sumba. Dan mereka disibukkan dengan persiapan materi, mereka disibukkan dengan metode-metode daripada alat peraga dan sebagainya. Tapi mereka kehilangan substansi esensialnya. Bahwa relasi mereka dengan Tuhan secara pribadi tidak dibangun sedemikian rupa. Maka kehidupan pelayanan mereka ada kehidupan yang bersifat sangat programis saja. Asal jalan begitu. Tapi tidak ada dan menemukan kehadiran Tuhan dan kuasa Tuhan yang menyertai setiap kali pengajaran-pengajaran yang mereka sampaikan kepada anak-anak. Sehingga generasi ini akan menjadi satu generasi yang sangat berbahaya. Karena tanpa firman Tuhan yang kuat di dalam hidup mereka. Saya teringat tentang kisah Samuel di dalam kitab Samuel. Tentang Imam Eli dengan kedua anaknya Hofni dan Pinehas. Sampai saya mengatakan, generasi apa yang mau kita hasilkan? Generasi Samuel kah? Atau generasi Hofni dan Pinehas? Ini menjadi satu tantangan ke depan bagi gereja Tuhan. Itu yang saya lihat. Jadi ini tidak disadari. Semua berjalan ya seperti biasa yang saya lihat kehilangan makna itu. Baik, terima kasih. Terima kasih buat kesaksian Bapak-Bapak. Ini sesuatu yang luar biasa karena kita perlu pengamatan dari orang-orang yang memang turun di lapangan dan betul-betul berinteraksi secara langsung dengan kebutuhan dan juga dengan orang-orang yang mengalami boleh dikatakan krisis ini gitu ya pada saat ini. Dan pertanyaannya gitu sekarang ini, kalau misalnya ada hal-hal praktis yang bisa dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, baik itu di Indonesia maupun yang di luar Indonesia, kira-kira saran-saran apa yang bisa diberikan oleh Bapak-Bapak nih, khususnya untuk bisa mendorong para pastor, para gembala, para pendeta, untuk bisa terus menggerakkan orang-orang untuk terus fokus di dalam pekerjaan misi Tuhan dan tidak hanya sekedar terlena di dalam pekerjaan-pekerjaan internal gereja saja. Mungkin kita kembali lagi ke Pak Samuel, dan kemudian nanti kembali ke Pak Hari. Silakan Pak Samuel. Kira-kira kalau misalnya ada saran apa nih yang bisa diberikan kepada para hamba-hamba Tuhan? Baik, secara global dan secara makro, ada Pak Hari aktif di Perkantas. Itu ada sejarahnya. Karena penginjilan ini ternyata tidak bisa lepas dari bebek, bobot, bebet. Bisa dijelaskan Pak? Dari mana? Ya. Pak Hari bisa seperti ini itu dari mana? Saya bisa mati-matian fight untuk memenangkan jiwa-jiwa sama seperti yang di Pak Hari lakukan. Tidur nggak tahu di mana, bisa alasnya itu masih tanah, tidurnya di amben. Orang bilang itu tempat tidurnya itu amben, nggak ada kasurnya, hanya yang namanya tikar di beber. Tinggal kita di situ.
Belum lagi kalau ada tingginya. Amit-amit. Kan begitu. Tapi saya pernah mengalami. Wakil saya tidur di sebelah saya. Penuh digigit dengan yang namanya tinggi itu. Binatang kecil itu. Dan dia bangunkan saya karena punggungnya itu sudah merah semua. Sudah bengkak-bengkak semua. Saya satu pun tidak digigit. Ini aneh. Kok bisa? Nah, bibit dari mana Pak Hari bisa fight seperti ini? Dari yang satu hamba Tuhan dikirim oleh Tuhan dan dia siap, sedia dan mau. Namanya Bill Safran. Dulu pertama kali Bill Safran dikirim sama Tuhan untuk datang di tempat kami, diterima oleh my father bersama dengan majelis yang mendampingi my father, namanya almarhum Tan Ik Kwan. Diterima mereka berdua, lalu diadakan KKR-nya itu di mana? Di Angkatan Laut. Itu ada lapangan sepak bola. Nah, awal api Tuhan perkantas itu dari yang namanya Youth for Christ. Betul ya Pak Hari? Betul Pak Hari? Ya, terjadi kolaborasi saya lihat. Nah, hanya satu hamba Tuhan mau mendengar suara Tuhan, lalu dia pergi dengan apa? Dengan kasih. Dia nggak pernah pergi ke Indonesia. Dia nggak ngerti namanya kota Malang itu seperti apa. Ternyata hasilnya bukan Malang, Mojur. Untung. Untung ya. Kita bisa Puji Tuhan. Hamba-hamba Tuhan kaliber seperti Pak Hari Limanto, juga seperti apa? Iman Santoso di Jakarta yang saya panggil yang namanya Ko Unceng. Itu lahir dari mana? Dari Youth for Christ yang pernah dibawakan oleh Bill Safran. Mana Bill Safran-nya sekarang? Saya sendiri nggak tahu. Tapi tongkat estafet, karena dari zaman sebelum Bill Safran, dari zamannya murid-murid Kristus, mau memberitakan Injil. Tugas kita pergi. Makanya Tuhan bilang pergi, bukan khotbah. Saksi. Siarkan. Haleluya. Itu kita lakukan. Roh Kudus bekerja dahsyat. Amin. Jadi untuk itu terus memberitakan Injil dan terus juga memikirkan bagaimana tongkat estafet ini bisa terus diberikan kepada generasi yang berikutnya. Betul. Untuk mereka terus memberitakan Injil. Luar biasa. Ini passwordnya apa? Jangan sampai kita pergi mengabarkan Injil, kita melakukan hal-hal yang seakan-akan untuk Kristus, untuk kerajaan Allah, tapi diri kita sendiri ketinggalan. Ini satu warning. Satu warning. Ya, terima kasih banyak. Hamba Tuhan. Terima kasih banyak Pak Samuel. Ini adalah saya yakin ini adalah satu titipan yang bisa diberikan kepada para hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja untuk terus memberitakan Injil dan terus juga mempersiapkan generasi yang berikutnya untuk terus memberitakan Injil. Dan ini adalah hal yang sangat penting sekali, sangat krusial. Terima kasih banyak Pak Hari sekarang. Oh, satu hal, silakan. Ada satu lagi. Satu hal lagi, yang terakhir. Mungkin terakhir. Pastor Kian kenal sama saya kan baru. Yang kenalkan kan Pak Hari. Pak Hari, betul. Saya tidak pernah kontak-kontak dengan Pak Hari. Apalagi untuk bicara tentang hal ini. Baru ketemu pagi ini dan siang di waktu ini. Karena ada satu hal ya. Karena ada satu hal yang mengikat kita, yaitu pergerakan Injil.
Ya, saya yakin dan percaya. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak Hari. Sekarang, Pak Hari, kira-kira kalau misalnya ada pesan-pesan yang mau dititipkan kepada hamba-hamba Tuhan, apa tuh, Pak? Khususnya di dalam konteks pandemi ini, Pak. Iya, bahwa misi Tuhan ini kan tidak boleh berhenti dan harus dikerjakan. Apapun situasinya dan berapapun ongkosnya yang harus kita lakukan. Dan misi ini kan begitu besar dan begitu luas. Dan tidak bisa 1-2 kelompok, 1-2 orang, 1-2 organisasi, nggak bisa. Maka kita perlu membangun gerakan kesatuan tubuh Kristus di dalam kegerakan misi ini. Dalam kemitraan-kemitraan yang untuk mempertajam kegerakan. Bukan terjadi overlap, tetapi menghemat tenaga kita untuk fokus yang saling mendukung satu dengan yang lain. Itu harus dilakukan. Bahwa bukan zamannya lagi kita menggunakan pagar-pagar, tembok-tembok organisasi dan sebagainya itu. Kebutuhan di ladang itu bukan kebutuhan tembok-tembok organisasi itu yang diperbesar, tetapi kebutuhan di ladang itu adalah memperluas kehadiran kerajaan Allah. Dan itu harus disadari oleh setiap orang Kristen dalam mengerjakan panggilannya. Maka kemitraan, pelayanan kemitraan itu menjadi kebutuhan yang makin sangat urgent di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Nggak bisa one man show, nggak bisa 1-2 organisasi, nggak bisa. Saya sendiri melihat yang saya kerjakan masih terlalu kecil, sangat terlalu kecil. Membutuhkan saudara-saudara yang lain, kekuatan-kekuatan yang lain, yang membutuhkan support macam-macam dari kegerakan secara bersama. Dan ini yang perlu kita bangun. Jadi persahabatan, fellowship mesti dibangun terus-menerus. Kerjasama secara kooperasi, bergerak bersama-sama. Itu sesuatu yang sangat indah yang dirindukan oleh Tuhan bagi gerejanya. Kerjasama bisa yang short term, jangka pendek maupun yang agak jangka menengah. Dan sebagainya. Tetapi semua itu dalam konteks kepada kepentingan perluasan kerajaan Allah. Tidak ada seorang pun yang boleh mencari keuntungan di dalam mengerjakan misinya. Karena keuntungan itu adalah keuntungan kerajaan Allah, bukan diri kita, bukan lembaga kita, bukan gereja kita, bukan. Jadi sudah waktunya sekarang untuk para hamba-hamba Tuhan untuk melihat kira-kira satu hal yang bisa dikerjakan bersama-sama secara kolaborasi, yaitu untuk mengerjakan misi Allah bersama-sama. Baik itu di dalam kotanya, di dalam daerah sekitarnya, maupun juga di dalam daerah-daerah lain atau di tempat-tempat lain yang jauh dari lokasi daripada gereja tersebut. Ada hal yang lain, Pak, yang bisa diberikan atau dititipkan kepada para hamba-hamba Tuhan, khususnya dalam mengerjakan misi di dalam konteks pandemi ini? Saya katakan, yang pertama, mau tidak mau kita kembali kepada fondasi rohani. Karena di situ letak daripada apinya. Jadi semangat berdoa itu menjadi harga mati. Karena kalau kita mengaca kepada kegerakan kisah para rasul, kegerakan dan ciri daripada kegerakan kisah para rasul adalah gereja yang berdoa. Jemaat yang berdoa. Mereka di tengah-tengah aniaya, mereka tidak berhenti. Di tengah-tengah pembantaian soko gurunya Yakobus, mereka tidak berhenti. Berlipat-lipat kegerakan terjadi. Karena apa? Kekuatan pelayanan misi ini dimulai di dalam fondasinya, yaitu ketergantungan kepada Tuhan terpelihara. Kehidupan doa yang terus-menerus dilakukan. Itu fondasi yang harus dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan, mengembalikan itu. Jangan mendiskusikan banyak program-program. Memang itu ada waktunya. Tetapi fondasi ini lebih penting. Sehingga menangkap kehendak Tuhan. Sehingga program-program yang dibentuk atau disusun adalah merupakan satu aspirasi daripada mereka bergumul menemukan kehendak Tuhan. Sehingga program itu bergerak karena kehendak Tuhan. Dan oleh kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka harus belajar memulai mengadopsi tempat-tempat tertentu, mungkin kecil atau 1-2 pribadi tertentu yang memang menjadi target untuk penginjilan itu masuk dalam PR doa bersama itu
dan dilakukan pendekatan-pendekatan secara real. Kita mesti berani mendeteksi kondisi yang ada di sekitar kita. Siapa orang-orang yang sekarang sedang menanti pengharapan. Mari kita menjadi mediator Tuhan. Ya, mari kita menjadi jawaban doa bagi pergumulan mereka. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, itu yang saya bisa. Wow, luar biasa. Berarti sekali lagi pendekatan kolaborasi seperti yang tadi kita sudah bicarakan, bagaimana ada sebuah networking dan juga sebuah fellowship untuk melihat ladang misi secara bersama-sama. Terus kemudian juga pendekatan doa tadi, dan untuk melihat juga bagaimana doa menjadi sebuah bedrock foundation, begitu ya. Fondasi yang paling permanen yang perlu dibentuk untuk para hamba-hamba Tuhan untuk memikirkan ladang misi bersama-sama, dan juga tidak lagi memikirkan tembok-tembok organisasi seperti yang tadi Pak Hari katakan, tetapi mencoba memikirkan pekerjaan Tuhan bersama-sama dan mencoba untuk mulai memberikan investasi waktu, investasi uang, investasi doa terhadap individu atau terhadap satu organisasi yang bisa kita doakan secara berkala, begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar 1 kali atau 2 kali. Wah, luar biasa Pak Hari, Pak Samuel, luar biasa. Ini satu, saya yakin sebuah PR yang kita bisa berikan kepada para hamba-hamba Tuhan supaya mereka boleh sekali lagi berfokus kepada pekerjaan misi Tuhan, tidak peduli waktunya sedang pandemi atau tidak pandemi, tetapi terus bekerja untuk melebarkan Injil, untuk membawa orang-orang kepada kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sebelum kita tutup, mungkin apakah ada concluding remarks nih? Mungkin dari Pak Samuel pertama-tama terlebih dahulu, terus kemudian kita kembali ke Pak Hari. Silakan Pak Samuel, kalau ada hal-hal yang belum tersalurkan tadi, silakan. Baik, terima kasih. Misi Kristus adalah satu, memberi. Karena Allah begitu mengasihi akan dunia ini sehingga memberikan putranya. Amin. Untuk rela mati bagi kita semua. Kan itu intinya Injil. Betul ya, Pastor Kian? Juga Poksu Hari. Sekarang dalam hal memberi, kita sebagai gereja di masa pandemi ini simple. Kita bisa melihat banyak orang yang menderita. Tinggal di kolong jembatan, tinggal di tempat-tempat yang kumuh, tinggal, di area, saya nggak berani sebut nama areanya, takut nanti ada yang tersinggung. Dalam keadaan sangat berkekurangan, pakaiannya compang-camping, mungkin tidak makan, 1 hari mungkin hanya makan 1 kali. Yang dimakan apa kita nggak tahu. Kira-kira dalam gambaran seperti ini. Di setiap kota, Tuhan Yesus bilang, pasti ada orang miskin. Orang yang kurang beruntung. Apa yang dilakukan oleh gereja? Justru di masa pandemi ini. Sudahkah gereja itu, pendeta-pendetanya, majelisnya, pimpinan gerejanya menggerakkan. Kalau yang kaum tua takut ketularan, kaum muda kan ada. Yang sudah divaksin. Untuk apa? Memberi diri, nomor 1. Kedua, memberi hati. Bukan untuk memberitakan Injil saja, tapi untuk memberikan kebutuhan mereka. Apa yang mereka butuhkan? Makanan, obat, lalu APD. Sudahkah kita care? Saya cuma cerita ini tidak untuk menyombongkan diri. Bersama dengan warga saya, di mana saya pernah jadi RW 15 tahun, wakil RW 10 tahun. Kita kumpulkan teman-teman apa? Hati mereka nomor 1. Pikiran mereka. Untuk apa? Kumpulkan dana, dibelikan APD. Pada waktu itu belum ada bantuan dari RRC, belum datang.
bantuan yang namanya face shield aja orang nggak ngerti. Apa FS itu? Apa yang namanya APD? Nggak ngerti. Kita bergerak. Kita kumpulkan dana. Kita kirim ke tempat-tempat rumah sakit yang pada waktu itu lagi kebingungan. Karena apa? Para nakesnya pada terpapar. Karena apa? Mereka nggak punya alat APD yang seharusnya mereka pakai. Mereka pakai jas hujan, mereka pakai apa? Itu kita jalan. Jadi nggak ada alasan. Dan hal-hal itu ini kita tidak bisa menjadi terang dan garam dunia. Nggak ada alasan. Dan kebutuhan itu bisa kita lihat, nggak usah terlalu jauh-jauh ya, di sekitar kita pun kita bisa melihat ya secara langsung. Keluar negeri, di depan hidung kita, di depan mata. Ya, betul. Dan nggak care. Betul. Kata, care. Itu saja. Terima kasih banyak Pak Samuel, Pak Hari. Concluding remarks Pak Hari. Ada hal-hal yang belum terucapkan tadi, silahkan Pak. Langsung Pak Hari. Mobilisasi misi dimulai dari diri kita sendiri, yaitu hati yang berespon terhadap anugerah Allah, berespon terhadap salib Kristus. Karena tanpa itu, maka tidak mungkin terjadi kegerakan yang lebih besar. Tidak mungkin. Ya, secara khusus, misalnya dari dalam masa pandemi, kami sekeluarga itu berespon dengan situasi yang ada. Jadi yang kami perhatikan adalah orang-orang yang memang betul-betul sangat berkekurangan hidupnya. Jadi kami membagikan makanan-makanan dari 50 bungkus mulainya sampai ratusan, 300, 500 bungkus setiap hari ke para pemulung-pemulung yang ada. Tukang-tukang becak, tukang-tukang tambal ban, dan sebagainya. Satpam mendapat bagian. Yaitu mobilisasi dalam pelayanan misi kami, mulai dengan sentuhan sosialnya, yang akhirnya itu menjadi bagian pendekatan-pendekatan orang bisa melihat kebaikan Tuhan melalui hidup kami yang kami bisa bagikan. Karena di dalam masa yang sulit, orang cenderung sangat egois, mengamankan diri mereka sendiri. Tapi pada waktu melihat ada orang bisa keluar melepaskan diri daripada keegoan itu untuk membagi hidup, maka di situ akan terjadi satu kesaksian yang luar biasa. 2 tahun ini, persis nanti bulan depan 2 tahun, kami melakukan kegerakan ini satu keluarga. Jadi anak-anak saya sampai hari ini melakukannya juga. Sampai jadi mulai dari yang kecil ya, mulai dari kelompok kecil, dari kehidupan kita pribadi, keluarga, untuk memberikan care kita, memberikan hidup kita pada mereka, boleh dikatakan, yang membutuhkan. Baik. Terima kasih sekali lagi. Wah, ini waktu yang sangat berharga, tetapi kelihatannya kita harus dipisahkan nih karena kita nggak bisa terus-menerus ngobrol begitu. Jadi kita bersyukur sekali kalau misalnya Pak Hari dan Pak Samuel boleh bergabung bersama-sama untuk merekam Ngopas ini, dan mudah-mudahan pembicaraan kita boleh menjadi berkat bagi para hamba Tuhan, para pastor dimanapun mereka berada. Minta dengan hormat Pak Samuel untuk menutup pembicaraan kita dalam doa. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita berdoa, boleh saya usul, Pastor Kian, kalau bisa ini awal kita adakan ini Kompas yang sesi 1. Bisa dilanjut untuk sesi 2, sesi 3, sesi 4. Karena banyak hal yang bisa kita lakukan sebetulnya yang belum bisa diungkapkan, dan bagi gereja-gereja, bagi para hamba Tuhan yang sudah melakukan care tadi secara kasih nyata kepada yang membutuhkan, diucapkan banyak terima kasih, dan perlu ditingkatkan untuk gereja-gereja hamba Tuhan yang belum melakukan. Itu maksudnya. Mari silakan, kita berdoa. Pak. Makasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk waktu yang indah, di mana Engkau masih memberi nafas kehidupan kepada kami bertiga, juga para pendengar, pemirsa yang mengikuti acara ini, dan yang kemudian bisa mendengar dan melihat dan menonton
meneruskan rekaman video ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang melayani kami, anak-anak-Mu yang percaya dan mempercayakan diri, keluarga, juga hidup kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Di tahun baru 2022 ini, Tuhan, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak berita-berita yang menggetarkan hati, dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan, apalagi hamba-hamba Tuhan, tetap boleh hidup melekat di dalam Engkau. Karena di dalam Engkau ada Immanuel, Tuhan beserta kita, di mana kita bisa dilepaskan oleh kasih dan kuasa Kristus dari bahaya pandemi ini, juga dengan dampak-dampaknya. Juga keluarga kita, juga jemaat kita, gereja kita, Tuhan peliharakan. Terima kasih Bapak, berkatikan para hamba-hamba Tuhan, juga terutama Pastor Kian dan Bok Suhari. Engkau berkati mereka. Engkau beri tetap semangat. Api Tuhan menyala di dalam hati mereka, di dalam kehidupan mereka, pernikahan mereka, keturunan mereka, turun-temurun. Engkau berkati ya Bapa. Dan nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, pertolongan dan kuasa, kami mengucap syukur, berdoa, dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin.